Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kita semua di sini melalui renungan ini. Saya mau menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari-hari kita pada hari ini secara khusus. Marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Sabtu 1 April 2023 tertulis dari kitab Yesaya 64 ayat 9. Demikian bunyinya. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Judul renungan ini adalah Kami adalah umat-Mu. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada kata pepatah mengatakan, bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nampaknya saudara-saudaraku, peribahasa ini cocok menggambarkan isi dari doa permohonan umat Israel terhadap Allah di dalam Yesaya pasal 64 ini. Mereka menyadari bahwa selama ini sudah benar-benar hidup dalam kungkungan dosa dan kejahatan. Mereka telah memberontak sejak dahulu kala dan menjadikan hidup mereka najis. Dan hal ini membuat Allah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Atas situasi yang demikian, umat Israel berdoa dan bermohon kepada Allah agar kiranya mereka diampuni dan Allah berkenan untuk memandang mereka. Mereka berseru, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Saudara-saudariku, pada ayat sebelumnya mereka telah mengakui bahwa mereka hanyalah tanah liat yang dibentuk Allah. Karenanya tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, bahkan untuk disombongkan dari diri manusia itu sendiri. Karena manusia tidak lebih daripada tanah liat itu. Saudaraku, sebagai manusia biasa, kita juga adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tidak satupun dari kita yang bebas atau bersih dari dosa. Sama halnya seperti umat Israel dalam nats ini. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita mengenal diri kita. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Sang Pencipta kita. Mengaku segala dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin kita memendam, menyembunyikan, menenggelamkan segala dosa dan kejahatan kita. Mungkin kita merasa paling benar, paling hebat, paling pintar. Namun renungan ini menyapa kita semua agar kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan sekaligus kita memohon pengasihan dan pengampunannya atas segala dosa kita. Kita sekalian, kita semua saudaraku adalah umat-Nya. Marilah kita harus datang kepadanya karena Allah adalah milik kita yang mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus, Dia telah mengampuni dosa kita. Kita adalah empunyanya. Dia adalah milik kita juga. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan kita Allah yang benar-benar mengasihi kita, yang benar-benar menghargai kita. Dan marilah kita juga terus berusaha untuk meninggalkan dosa kita. Karena Dia datang ke dunia ini mengampuni, menyelamatkan hidup kita. Marilah saudaraku,
untuk tetap terus hidup di dalam pengampunan dari Tuhan selama kita hidup. Kita menerima anugerahnya dan layaklah kita melakukan apa kehendak Tuhan. Karena kita adalah umat Tuhan yang diberikan anugerahnya, yang diberikan keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dengan renungan ini kita semakin mengenal diri kita. Kita semakin merendahkan hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih karunia-Mu. Engkau adalah Allah kami. Kami adalah umat yang Engkau kasihi, yang Engkau selamatkan. Tuhan, janganlah murka-Mu hadir dalam kehidupan kami karena dosa-dosa kami. Tetapi kenakanlah anugerah-Mu Tuhan pada kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita, bergembira Tuhan menjalani kehidupan kami ini. Sekalipun kami sadar banyak tantangan dalam perjalanan hidup kami ini, tapi kami tidak gentar karena Tuhan menjaga kami, mengasihi kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, berikan kami kekuatan, ketabahan, kesehatan, hikmat, kemampuan untuk melaksanakan tugas kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa. Baik itu sakit penyakit, baik itu masalah mental, baik itu masalah ekonomi. Tuhan, hampirilah mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Dengarlah suara mereka Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Berikan Tuhan kehidupan bagi mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang mereka sedang membutuhkan kasih sayang daripada orang tua. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang sebagai anak-anak Tuhan yang baik, dan kelak mereka mencapai cita-citanya. Kami serahkan Tuhan hidup kami padamu. Berkati seluruh gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada, biarlah semua dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Kami serahkan Tuhan doa permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku, renungan yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.